Dua, tiga. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 7, kelas AK 4504, yang beranggotakan Rahmat Hidayat, Ahmad Rojan, Adi Mulyadi, Hebrian Johannes, Salma Putri, dan Amalia Riandini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai laporan partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berikut merupakan struktur partai politik. Yang pertama ada partai politik tingkat pusat atau nasional, yang kedua ada partai politik tingkat provinsi, dan partai politik tingkat kabupaten kota. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sumber penerimaan partai politik. Sumber penerimaan partai politik berasal dari yang pertama ada iuran anggota, yang kedua ada sumbangan sah menurut hukum dari pihak lain, yang ketiga ada PBN atau PBD, yang keempat ada penerimaan dana kampanye pemilu, dan yang terakhir adalah potongan gaji kader legislatif atau eksekutif. Penerimaan partai politik bisa berupa uang, barang, atau jasa. Next. Laporan keuangan pada partai politik. Laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan dana kampanye. Penyusunan laporan keuangan tahunan partai politik mengacu pada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan aktivitas, yang ketiga ada laporan perubahan dalam aktiva neto atau ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada contoh transaksi partai politik yang kami buat sendiri. Salah satunya adalah 5 Januari diterima iuran anggota secara kas sebesar 125 juta rupiah. 9 Januari diterima hasil pendapatan pengiriman merchandise secara kas sebesar 80 juta rupiah. 13 Januari dibayarkan keperluan rapat dan jamuan sebesar 60 juta rupiah. 17 Januari membeli peralatan dan perlengkapan sebesar 25 juta rupiah. 18 Januari diterima sumbangan dari pihak ketiga sebesar 250 juta rupiah. 20 Januari dibayarkan tagihan listrik, air, dan telepon secara kas sebesar 100 juta rupiah. 23 Januari dibayarkan sewa ruangan untuk rapat sebesar 14 juta rupiah secara cash. 26 Januari diterima bantuan dari pemerintah sebesar 300 juta rupiah. 28 Januari dibayarkan gaji karyawan sebesar 35 juta rupiah. 30 Januari membeli ATK sebagai perlengkapan sebesar 10 juta rupiah. Next. Di sini ada jurnal umumnya. 5 Januari kas terhadap pendapatan iuran anggota sebesar 125 juta rupiah. 9 Januari kas terhadap pendapatan lain-lain 80 juta rupiah. 13 Januari beban rapat dan jamuan terhadap kas 60 juta rupiah. 17 Januari perlengkapan terhadap kas 25 juta rupiah. 18 Januari kas terhadap pendapatan sumbangan pihak ketiga 250 juta rupiah. 20 Januari beban tagihan listrik, air dan telepon terhadap kas 100 juta rupiah.
23 Januari beban rapat jamuan terhadap kas 14 juta rupiah. 26 Januari kas terhadap bantuan dari pemerintah 300 juta rupiah. 28 Januari beban gaji terhadap kas 35 juta rupiah. 30 Januari perlengkapan terhadap kas 10 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Oke, baik. Next akan saya lanjutkan. Berikut laporan posisi keuangan yang terlampir. Yang pertama, jumlah aset dengan total Rp305.643.820. Lalu jumlah liabilitas dan aset neto sebesar Rp305.643.820. Next. Lalu tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dengan total pendapatan sebesar Rp3.579.961.866. Lalu defisit sebesar Rp1.876.542.682. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada laporan penghasilan komprehensif dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Ada total pendapatan sebesar Rp2.022.540.000. Selanjutnya ada total beban sebesar Rp2.022.540.000 dan ada jumlah rugi komprehensif sebesar Rp1.872.682.682. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk laporan di saldo asetnya ada Rp229.108.461 dengan jumlah aset netonya Rp229.108.461. Untuk laporan arus kasnya, arus kas bersih yang digunakan untuk operasi itu ada Rp1.833.632.364. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasinya dari Rp9.959.000. Untuk kas pada akhir tahunnya ada di Rp262.059.779. Sekian dari kelompok 7, terima kasih.